Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, tradisi menyirih masih sangat umum, yaitu memakan daun sirih yang diolesi kapur sirih dan dipadukan dengan potongan pinang. Kapur sirih sebenarnya berasal dari kapur tohor, yang merupakan kalsium oksida atau CaO. Karena kapur tohor bersifat panas dan dapat membakar mulut, bahan ini tidak boleh langsung digunakan untuk dikunyah. Oleh karena itu, kapur tohor harus diolah terlebih dahulu dengan dicampur air hingga bereaksi membentuk kalsium hidroksida atau CaOH2 kali. Nah, reaksi ini menghasilkan endapan putih. Nah, endapan putih tadilah yang disebut dengan kapur sirih. Dan reaksi ini dapat melepaskan panas. Proses ini membuat kapur sirih menjadi aman untuk digunakan dalam tradisi menyiri dan dipercayai dapat menguatkan gigi, menyegarkan pernafasan, dan menjaga kesehatan mulut. Nah, reaksi antara kapur tohor dan air itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm karena menghasilkan pelepasan kalor ke lingkungan saat terbentuknya CaOH2 kali. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan suhu larutan saat proses pengolahan kapur tohor dengan air, yang menandakan reaksi entalpi bernilai negatif. Oke, selanjutnya ada contoh lain tentang termokimia, yaitu seorang mahasiswi yang berteduh di bawah pohon. Di tengah terik matahari yang menyengat, seorang mahasiswi memilih untuk berhenti sejenak dan berteduh di bawah rindangnya sebuah pohon. Seketika ia merasakan kesejukan dan kenyamanan yang berbeda dibandingkan ketika berada di bawah sinar matahari langsung. Sebagian orang mungkin menganggap pohon hanya sebagai pelindung sinar matahari. Namun sesungguhnya, di balik keteduhan itu terdapat proses kimia yang luar biasa yang sedang berlangsung di dalam daun pohon, yaitu proses fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan proses kimia yang dilakukan tumbuhan hijau untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Ketika daun menyerap energi cahaya untuk menjalankan fotosintesis, sebagian besar energi tersebut tidak berubah menjadi panas, melainkan disimpan dalam bentuk energi kimia di dalam glukosa dan energi yang diserap sekitar 2.800 kJ. Inilah salah satu alasan mengapa di bawah pohon terasa lebih sejuk dibandingkan tempat yang terpapar langsung sinar matahari tanpa tumbuhan. Proses fotosintesis ini termasuk ke dalam contoh reaksi endoterm. Karena proses fotosintesis ini memerlukan energi cahaya untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan oksigen, sehingga energi cahaya diserap dan sebagian digunakan untuk reaksi kimia, tidak dilepaskan sebagai panas langsung, sehingga perubahan entalpinya bernilai positif.